Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 6 April 2024, Sabtu dalam Oktav Paskah, juga Sabtu pertama di bulan April yang diinisiasi sebagai Sabtu para Imam. Mari saya ingin mengajak kita semua para pendengar dan sahabat setia Gowori, kita berdoa untuk para imam agar mereka semakin 3S, semakin setia, hidup suci, dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 16 ayat 9 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita. Suatu kali saya pernah berkata begini kepada beberapa umat, udah pada tenang. Udah percaya deh sama saya, percaya. Semua bisa selesai, beres pokoknya. Lalu umat itu berkata, nggak mau musyrik Romo. Percaya itu kan sama Tuhan. Bener juga ya, percaya sama Tuhan. Tapi masa sama Romonya nggak percaya sih? Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati para muridnya. Mereka meragukan kesaksian Maria Magdalena dan meragukan kesaksian 2 murid yang menuju ke Emmaus perihal Yesus yang telah bangkit dan menampakkan dirinya. Akhirnya Yesus menampakkan diri lagi kepada ke-11 murid, dan barulah mereka percaya bahwa Yesus sungguh bangkit dan tidak meninggalkan mereka. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, bukankah hal ini logis dan masuk akal ya? Juga sangat rasional bahwa orang menjadi percaya ketika sudah ada buktinya, ketika sungguh telah teruji kenyataannya dan dilihat secara langsung. Ini sungguh benar. Namun pengalaman beriman bukan hanya perkara rasional, melainkan menyangkut kebenaran ilahi. Namun beriman bukanlah perkara rasional, melainkan menyangkut kebenaran ilahi. Rasio atau akal budi kita sangat terbatas untuk memahami dan menelaah kebenaran-kebenaran ilahi. Untuk itu, iman haruslah sinkron dengan akal budi. Iman diterangi dengan akal budi agar kita beriman secara rasional dan bukan beriman buta. Dan sebaliknya, akal budi perlu diterangi dengan iman agar
kehendak Allah dapat dimengerti dan dilaksanakan dalam hidup. Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani mengatakan hal ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita semakin beriman karena kita sungguh mengalami dan percaya akan Tuhan yang bangkit dan selalu menyertai kita. Happy weekend dan selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.